Bayangkan, seorang CEO muda berusia 30 tahun, tampan dan kaya raya, tapi hatinya kosong tanpa cinta. Hingga suatu sore, di bawah hujan, ia melihat gadis berseragam sekolah dengan senyum yang membuat waktu seolah berhenti. Dari tatapan itu, lahirlah cinta tak terduga. Cinta antara pria dewasa dan siswi muda yang berujung pada pernikahan kilat dan kasih luar biasa. Inilah kisah CEO Han Ji-woo dan gadis sederhana yang mengubah seluruh hidupnya. Di bawah langit kelabu Seoul sore itu, hujan turun perlahan. Jalanan dipenuhi payung warna-warni. Tapi dari jendela mobil hitam mewah, seorang pria hanya menatap diam. Han Ji-woo, 30 tahun, CEO termuda dari Han Group, perusahaan teknologi terbesar di Korea Selatan. Ia dikenal dingin, perfeksionis, dan tak pernah terlihat dekat dengan siapapun selain sekretarisnya. Baginya, hidup adalah grafik. Naik turun bisa dikendalikan dengan strategi, bukan emosi. Namun hari itu, sesuatu berubah. Saat menunggu adiknya keluar dari sekolah, Ji-woo melihat seorang gadis berlari di tengah hujan, menutupi kepalanya dengan buku. Rambut hitamnya terurai, seragam abu putihnya basah, tapi senyum kecil yang muncul saat ia menolong anak kecil menyeberang membuat Ji-woo terpaku. Hujan seolah berhenti. Sekretarisnya memanggil pelan. "Tuan Han, kita berangkat?" Tapi Ji-woo masih menatap gadis itu dari balik kaca. "Tidak sekarang," katanya datar, tapi matanya bergetar lembut. Ia tak tahu siapa gadis itu, tapi hatinya baru saja berdetak dengan cara yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Seminggu berlalu. Ji-woo yang biasanya sibuk rapat dan investor, mendadak sering keluar sendirian sore hari. Sekretarisnya heran. "Bos, Anda kemana setiap jam 4? "Tempat yang lebih menenangkan daripada kantor," jawab Ji-woo singkat. Tempat itu adalah kafe kecil di pinggir Gang Hongdae, bukan restoran mewah, hanya ruangan hangat beraroma kopi. Dan di balik meja bar, gadis yang ia lihat di hari hujan itu sedang menuang espresso dengan hati-hati. "Selamat datang," sapa gadis itu ramah. Ia mengenakan apron coklat, rambut diikat seadanya. Tatapannya jujur. Ji-woo memesan latte. Tapi saat meneguknya ia justru berkata pelan. "Kau yang waktu itu, di sekolah Gwangsong kan?" Gadis itu mengerjap, kaget. "Oh, Anda yang di mobil hitam itu, saya sempat lihat," ujarnya malu-malu. Nama gadis itu Nam Arin, 18 tahun, siswi terakhir tahun ajaran sebelum kuliah. Ia bekerja paruh waktu untuk membantu ibunya yang sakit. Ji-woo menatapnya lama. Nam Arin, nama yang indah. Hari itu mereka hanya berbicara singkat. Tapi setelahnya Ji-woo datang lagi. Dan lagi. Arin tak mengerti kenapa seorang CEO sekelas dia mau minum kopi di kafe kecil setiap sore. Namun di balik senyum profesionalnya, Ji-woo tahu bukan kopinya yang membuatnya datang, tapi kehangatan gadis itu yang membuatnya lupa siapa dirinya. Musim semi datang. Bunga sakura bermekaran di jalan-jalan kota. Ji-woo dan Arin sering berbicara lama tentang hal-hal kecil. Tentang kenangan masa kecil, tentang kopi, bahkan tentang hujan. Ji-woo yang biasanya tak banyak bicara berubah di depan Arin. "Dulu aku pikir aku sudah punya segalanya, tapi ternyata aku hanya punya sepi," katanya suatu sore. Arin tersenyum lembut. "Mungkin Anda hanya butuh seseorang untuk berbagi secangkir kopi, bukan grafik saham." Mereka tertawa bersama. Namun kebersamaan itu mulai menimbulkan perhatian. Suatu hari, seorang pelanggan memotret mereka berdua.
Keesokan harinya foto itu tersebar di forum online. CEO Han Ji-woo pacaran dengan siswi SMA. Skandal meledak. Berita itu jadi trending. Investor menekan Han Group. Dewan direksi marah besar. Jika berita itu benar, reputasi perusahaan bisa jatuh. Dia masih di bawah umur. Putuskan hubungan itu atau lepaskan jabatan Anda. Ji-woo menatap mereka satu persatu. Tenang, tapi tegas. Perusahaan ini berdiri di atas kerja keras, bukan gosip. Namun setelah rapat, ia duduk sendirian di ruangannya. Suaranya pelan tapi pasti. Arin pasti ketakutan. Dan benar, Arin di kafe tempat biasa mereka bertemu, menangis diam-diam. Ibunya memarahinya, media memburu alamat rumahnya, teman-teman menjauh. Saat malam tiba, Ji-woo datang diam-diam membawakan payung dan jaket. Arin menatapnya dengan mata merah. Kenapa Anda datang? Semua orang menyalahkan Anda. Ji-woo menatapnya lembut. Karena aku tidak ingin kau menanggung ini sendirian. Air mata Arin jatuh. Dunia membenciku, Ji-woo sih. Kalau begitu, biar aku jadi duniaku sendiri untukmu. Malam itu, Ji-woo menggenggam tangannya. Dan dari genggaman itu, mereka tahu mereka tak bisa melepaskan satu sama lain. 2 minggu setelah skandal, Ji-woo membuat keputusan besar. Ia mundur dari jabatan CEO, meninggalkan semua rapat, media, dan tekanan. Semua orang terkejut. Seorang CEO legendaris menyerahkan kekuasaannya demi gadis SMA. Namun Ji-woo hanya berkata, lebih baik kehilangan dunia daripada kehilangan orang yang membuatku hidup kembali. Mereka menikah diam-diam di tepi pantai Busan, hanya disaksikan angin laut dan seorang pendeta tua. Cincin yang Ji-woo kenakan sederhana, tapi penuh makna. Dengan cincin ini, katanya sambil menatap mata Arin, aku janji akan menjagamu, bukan karena dunia menyuruhku, tapi karena hatiku memilihmu. Arin tersenyum dengan air mata. Aku juga memilihmu, Ji-woo sih. Walau semua orang menentang, aku tahu cinta kita benar. Mereka berpelukan di bawah langit senja. Dan di sanalah, dua dunia yang berbeda bersatu. Tahun pertama pernikahan mereka penuh tantangan. Media terus menulis berita sinis, orang-orang menilai. Tapi Ji-woo tak pernah melepaskan tangannya. Setiap pagi ia membuatkan sarapan, menyiapkan susu untuk Arin yang melanjutkan kuliah. Ia menjemputnya dari kampus dengan mobil sederhana agar tak menarik perhatian. Kenapa kau begitu sabar? Tanya Arin suatu malam. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang lebih tua, tapi siapa yang lebih berani bertahan. Arin tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Maka biarkan aku belajar menjadi seberani dirimu. 4 tahun kemudian Arin lulus kuliah dengan gelar psikologi pendidikan. Ia mendirikan yayasan untuk remaja yang harus bekerja sambil sekolah, karena ia tahu rasanya berjuang sendirian. Media yang dulu mencaci, kini memuji. Gadis muda yang dulu dicemooh, kini menginspirasi ribuan pelajar. Di sebuah wawancara televisi, Arin duduk di samping Ji-woo, mengenakan cincin yang sama sejak pernikahan kilat mereka. Apakah Anda menyesal menikah muda? Tanya wartawan. Arin tersenyum sambil menatap Ji-woo. Tidak, aku hanya menikah dengan orang yang membuatku percaya bahwa cinta bisa menyembuhkan luka paling dalam. Ji-woo menatapnya lembut. Dan aku menikahi gadis yang mengajarkanku arti hidup yang sebenarnya. 7 tahun setelah pertemuan pertama, hujan turun lagi di Seoul. Mereka berjalan berdua di taman. Kali ini dengan payung besar dan tangan yang menggenggam erat. Ji-woo menatap langit lalu menatap Arin. Kau tahu, hujan pertama dulu yang mempertemukanku denganmu. Arin tertawa kecil. Dan sekarang, hujan juga yang jadi saksi bahwa cinta kita masih sama. Ji-woo mencium keningnya. Hujan akan berhenti, tapi cintaku padamu tidak.